Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 13, ayat 31 sampai 35, demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengambil tema kekuatan kasih Kristus. Nah, di dalam sebuah kelompok selalu ada aja gitu ya, orang yang tidak setia di dalam kelompok itu, di mana bisa terjadi pengkhianatan seperti apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Nah, setelah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya selesai dalam perjamuan makan, pergilah Yudas Iskariot meninggalkan Tuhan Yesus dan rekan-rekan muridnya yang lain. Kemana? Yaitu mereka melakukan sekongkolan yang akan mengakibatkan kematian daripada Tuhan Yesus. Nah, tinggallah mereka bersebelas dan Tuhan Yesus di meja makan itu, dan mulailah terjadi perbincangan, di mana Tuhan Yesus memperbincangkan hal-hal yang baik, yang tujuannya yaitu untuk membangun supaya mereka semakin serupa dengan Kristus. Dan di dalam percakapan itu, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa masa tinggalnya di dunia ini bersama dengan murid-muridnya tinggal sebentar lagi. Ya, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus akan dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan Yesus akan menghadapi penyaliban. Dan Yesus Kristus dimuliakan dalam penderitaan penyalibannya itu. Yesus Kristus mengerjakan keselamatan agung bagi umatnya melalui kematiannya yang akan memperdamaikan kita manusia dengan Allah. Dan di dalam penderitaannya Allah Bapa dimuliakan. Nah, hal ini tentunya akan membuat sedih murid-murid Kristus. Tapi Tuhan Yesus memberikan perintah agung atau tugas yang agung kepada murid-murid, yaitu untuk apa? Untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena ketika mereka saling mengasihi, maka mereka dapat menguatkan satu dengan yang lainnya ketika mereka tidak lagi bersama dengan Tuhan Yesus secara fisik. Nah, suatu saat juga mereka akan menghadapi namanya penderitaan itu. Nah, Tuhan Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi. Ada 3 alasan yang ditekankan mengenai pentingnya saling mengasihi. Yaitu yang pertama, bahwa perintah dari Tuhan Yesus guru mereka, itu ayat 34. Karena sebuah perintah dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi karena apa? Karena kasih adalah salah satu hukum dasar di dalam kerajaannya. Lalu yang kedua, karena teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Kasih Kristus telah ditunjukkan kepada murid-muridnya, yaitu kelemah lembutannya, kepeduliannya, kemudian bagaimana cara mengajarnya, cara menasehati, dan menghibur banyak orang. Bagaimana Yesus juga berdoa kepada murid-muridnya. Kasih Kristus kasih yang tak berkesudahan, bahkan sampai dia menyerahkan dirinya untuk kita manusia. Lalu yang ketiga, yaitu untuk nama baik karena pengakuan imannya. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-35. Ketika kita benar-benar menghidupi kasih itu dan meneladani kasih Kristus, maka semua orang akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jadi ini sangat penting sekali ya untuk meneladani Kristus, melakukan kasih Kristus sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita.
Nah, inilah yang menjadi kerinduan Yesus, yaitu supaya kita semua saling mengasihi. Nah, di tengah kehidupan kita, pasti kita akan menghadapi namanya tantangan, pencobaan, pergumulan, dan sebagainya, begitu ya. Nah, ketika kita punya dasar kasih Kristus, maka kita dapat saling menolong, saling menopang, saling mendoakan. Nah, inilah kekuatan kasih Kristus di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita yang mengalami berbagai macam pergumulan. Mari kita lakukan apa yang menjadi perintah Kristus, saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami hidup saling mengasihi. Dengan kami hidup saling mengasihi, kami boleh saling menolong, menopang, dan menghibur satu dengan yang lainnya. Kami boleh memberikan kekuatan pada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga. Biarlah Tuhan yang melawat mereka satu persatu, supaya mereka pun juga boleh mengalami kasih Kristus, dan mereka boleh dikuatkan, dihibur, dan semangat kembali dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.